Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hadisa Maharanti dengan NIM 0801118822270005. Eh, akan menjelaskan proyek fungsi kompleks dengan soal yang pertama dari teorema residu, yaitu 1/2 pi dengan eh, lingkaran sepanjang C 4Z plus 8 per Z min 3 dikali Z min 5 kuadrat DZ. Dengan C adalah lingkaran Z sama dengan 3. Untuk penyelesaiannya yaitu FZ sama dengan 4Z plus 8 per Z min 3 dikali Z min 5 kuadrat. Yaitu untuk Z min 3 sama dengan Z min A, Z min 3 sama dengan min A, dan A sama dengan 3. Kemudian untuk Z yang kedua, Z min 5. Z min 5 sama dengan Z min A. Min 5 sama dengan min A, dan A sama dengan 5. Kemudian untuk Z min 3 berarti A sama dengan 3, sehingga Z sama dengan 3 adalah pol sederhana residu di Z sama dengan 3. Maka A minus 1 sama dengan limit Z menuju A dengan Z min A FZ. Maka limit Z menuju A yaitu A sama dengan 3, maka limit Z menuju 3 dengan Z A sama dengan 3, maka Z minus 3, dan FZ tadi yaitu 4Z plus 8 per Z min 3 dikali Z min 5 kuadrat. Maka Z min 3 dan Z min 3 dicoret, didapatkan hasil limit Z menuju 3, 4Z plus 8 per Z min 5 kuadrat. Maka untuk A minus 1 sama dengan 4Z tadi, Z sama dengan 3, maka 4 dikali 3 plus 8 per Z min 5 atau 3 min 5 kuadrat, diperoleh hasil yaitu 12 plus 8 per minus 2 pangkat 2 sama dengan 20/4 atau 5/1 sama dengan 5. Kemudian untuk Z min 5 pangkat 2 berarti A sama dengan 5, sehingga Z sama dengan 5 adalah pol bertingkat. Residu di Z sama dengan 5 dan K sama dengan 2. Maka A minus 1 sama dengan limit Z menuju A 1 per K min 1 faktorial dan D pangkat K min 1 per DZK pangkat DZ per DZ pangkat K min 1 Z min A pangkat K FZ. Diperoleh limit Z menuju 5 1 per K min 2, K min 1 tadi yaitu 2, dengan nilai K yaitu 2, maka 2 min 1 faktorial D pangkat 2 min 1 DZ 2 min 1 dengan Z min 5 pangkat K yaitu 2, Z min 5 pangkat 2, dan FZ sama dengan 4Z plus 8 per Z min 3 dikali Z min 5 pangkat 2. Diperoleh hasilnya yaitu limit Z menuju 5 1 per 1 faktorial D per DZ dan 4Z plus 8 per Z min 3. Diperoleh limit Z menuju 5 D per DZ dikali 4Z plus 8 Z min 3. Kemudian untuk mencari DZ dilakukan permisalan sebagai berikut yang pada kotak yang berwarna coklat di sebelah kanan. Untuk U, dengan permisalan U sama dengan 4Z plus 8, di mana U aksen sama dengan 4, dan V sama dengan Z min 3 dengan V aksen sama dengan 1. Kemudian F aksen Z sama dengan D per DZ dari persamaan sebelumnya. F aksen Z sama dengan D per DZ 4Z plus 8 per Z min 3. Dengan rumus U aksen dikali V min U dikali V aksen per V pangkat 2 diperoleh 4Z min 3, maka diperoleh 4Z
min 3 dikurang 4Z plus 8 dikali 1 per Z min 3 pangkat 2. Kemudian pada sebelah kiri ini dilakukan perhitungan dari limit Z menuju 5, 4Z min 3 min 4Z plus 8 dikali 1 per Z min 3 pangkat 2. Selanjutnya nilai Z menuju 5 dimasukkan pada bersamaan. Maka diperoleh 4 dikali 5 min 3 minus 4 dikali 5 plus 8 dikali 1 per 5 min 3 kuadrat diperoleh 4 hasilnya yaitu 8 min 20 per 4 atau minus 20 per 4 atau minus 5 per 1 sama dengan min 5. Jadi dari soal 1 per 2 pi sepanjang lingkaran menuju C 4Z plus 8 per Z min 3 dikali Z min 5 kuadrat DZ sama dengan 2 pi dikali 5 2 pi dikali 5 plus min 5 sama dengan 2 pi 5 dikali 5 min 5 sama dengan 2 pi dikali 0 sama dengan hasilnya 0. Nah, kemudian untuk soal yang kedua yaitu transformasi. Untuk soal transformasi sebagai berikut. Misalkan R adalah persegi panjang di bidang Z yang dibatasi oleh garis X sama dengan 3, Y sama dengan 2, X sama dengan 5, dan Y sama dengan 4. Untuk pertanyaannya, tentukan apakah R aksen di bidang W jika R dipetakan dengan transformasi W akar 1250 E pangkat V per 4I dikali Z plus 10 min 3I. Kemudian setelah itu gambarkan dalam bidang Z dan W. Nah, untuk penyelesaiannya itu W sama dengan akar 1250 E pangkat V per 4I dikali Z ditambah 10 min 3I. Maka sama dengan akar 1250 hasil dari E pangkat pi per 4i adalah cos pi per 4 plus i pi per 4 dikali z ditambah 10 min 3i sama dengan akar 1250 hasil dari cos pi per 4 tadi adalah cos 45 derajat dan hasil dari i sin pi per 4 adalah i sin 45 derajat dan z merupakan x plus Y sehingga dikali dengan X plus Y dan ditambah 10 min 3I. Maka sama dengan akar 1250 hasil dari cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dan I sama dengan I sin 45 derajat sama dengan I setengah akar 2 dikali X plus Y ditambah 10 min 3I sama dengan setengah akar 2500 diperoleh dari akar 1250 dikali dengan akar 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 250 plus I setengah akar 250 dikali X plus Y plus 10 min 3I. Maka hasilnya yaitu setengah dikali 50. 50 diperoleh dari akar 2500 yaitu 50 plus I setengah dikali 50 dikali X plus Y plus 10 min 3I. Maka sama dengan 25 setengah dikali 50 hasilnya 25. I setengah 50 hasilnya adalah I setengah dikali 50 hasilnya adalah 25I dikali X plus Y plus 10 min 3I. Sama dengan 25X ditambah 25I dikali X plus Y plus 10 min 3I diperoleh yaitu 25X plus 25Y plus 25IX plus 25I kuadrat Y plus 10 min 3I sama dengan 25X plus 25Y plus 25IX plus 25 karena I kuadrat sama dengan minus 1 maka di sini ditulis 25 dikali minus 1Y plus 10 min 3I diperoleh yaitu 25X plus 25Y plus 25IX plus 25Y plus 10 min 3I.
Hasilnya adalah 25X plus 25Y plus 25X minus 25Y plus 10 min 3I. Kemudian pada tahap terakhir ini adalah mengelompokkan bagian yang memiliki I dan yang tidak memiliki I. Pada di sini 25X plus 25Y plus 25 plus 10 ditambah bagian yang memiliki I yaitu 25X, 25Y minus 3. Maka diperoleh bahwa U sama dengan 25X plus 25Y plus 10 dan V sama dengan 25X plus 25Y min 3. Nah, jika X sama dengan 3, maka U sama dengan 25 dikali X atau 3, 25 dikali 3 minus 25 dikali Y plus 10. Hasilnya adalah 75 minus 25Y plus 10 sama dengan minus 25 ditambah 85. Untuk V sama dengan 25 dikali 3 plus 25Y minus 3. Hasilnya adalah 275 plus 25Y min 3 adalah 25Y plus 72. Kemudian eliminasikan nilai Y pada persamaan U dan V. Persamaan U diperoleh minus 25Y plus 85 dan persamaan V diperoleh 25Y plus 72. Untuk menghasilkan nilai Y yang 0, maka persamaan ini akan dijumlahkan. Maka U plus V sama dengan 157. Kemudian untuk X sama dengan 5, U sama dengan 25 dikali 5 minus 25Y plus 10 adalah 125 dikurang 25Y plus 10. Dengan hasil yaitu minus 25Y plus 135. Kemudian untuk yang V, 25 dikali 5 plus 25Y minus 3. Dengan hasil 25 dikali 5 itu 125 ditambah 25Y minus 3 sama dengan 25Y plus 122. Karena 125 dikurang 3 sama dengan 122. Dan selanjutnya eliminasikan nilai Y pada persamaan U dan V. Nah, persamaan U diperoleh minus 25Y plus 135 dan persamaan V diperoleh 25Y plus 122. Untuk menghasilkan nilai Y yang 0, maka persamaan ini akan dijumlahkan sehingga diperoleh U plus V sama dengan 13. Kemudian untuk jika Y sama dengan 2, untuk Y sama dengan 2, maka persamaan U menjadi 25X menjadi minus 25 dikali Y atau 2, 25 dikali 2 plus 10, maka hasilnya adalah 25X minus 50 plus 10, hasilnya adalah 25X minus 40. Untuk persamaan V yaitu 25X plus 25 dikali 2 minus 3. Sama dengan 25X plus 50 minus 3. Hasilnya adalah 25X plus 47. Kemudian eliminasikan nilai X pada persamaan U dan V. Pada persamaan U diperoleh 25X minus 40 dan pada persamaan V diperoleh 25X plus 47. Untuk menghasilkan nilai X yang 0, maka persamaan ini akan dikurangkan sehingga diperoleh U dikurang V sama dengan minus 87. Kemudian yang terakhir, jika Y sama dengan 4, maka U sama dengan 25X minus 25Y atau 25 dikali 4 plus 10 sama dengan 25X minus 100. 100 diperoleh 25 dikali 4 plus 100. Maka hasilnya adalah 20 plus 10. Maka hasilnya adalah 25X minus 90. Kemudian untuk yang V, 25X sama dengan 25X plus 25 dikali 4 minus 3 sama dengan 25X plus 100 minus 3 diperoleh hasil yaitu 25X plus 97. Dan eliminasikan nilai X pada persamaan U dan V. Persamaan U diperoleh 25X minus 90 dan persamaan V diperoleh 25X plus 97. Untuk menghasilkan nilai X yang 0, maka persamaan ini akan dikurangkan sehingga diperoleh U minus P sama dengan minus 187. Nah, kemudian menentukan titik potong dari U plus P sama dengan 157, U minus P sama dengan minus 87.
U plus P sama dengan 13 dan U minus P sama dengan 187 dan diperoleh titik yaitu dan diperoleh beberapa titik yaitu 0 dan 105 0 dengan 157 dan 157 dengan 0. Titik yang kedua yaitu 0 dan 0 dengan 87 dan minus 87 dengan 0. Kemudian 0 dengan 3 dengan 13 dan 13 dengan 0 dan yang terakhir 0 dengan 187 dengan 100 dan minus 187 dengan 0. Nah, kemudian pada gambar bidang Z pada soal itu terdapat X sama dengan 3, X sama dengan 5, Y sama dengan 2, Y sama dengan 4. Pada gambar tersebut X berada di angka 3 berada di sumbu X dan itu ditarik ke atas. Sama halnya dengan X sama dengan 5. Dan pada Y sama dengan 2 itu terletak pada sumbu Y, ditarik ke samping. Sama juga halnya dengan Y sama dengan 4. Kemudian pada gambar bidang W, dari titik-titik yang diperoleh di titik-titik yang diperoleh sebelumnya, yaitu 0, 0 dengan 157 dan 157 dengan 0. Kemudian 0 dengan 87 dan 0 dengan minus 87. Kemudian titik yang ketiga yaitu 0 dengan 13 dan 13 dengan 0. Kemudian titik yang keempat yaitu 0 dengan 187 dan minus 197 dengan 0. Maka diperoleh pemetaan transformasi R aksen sebagai berikut. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.